Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kedua materi pencarian pada array. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma sequential search, yaitu proses pencarian pada array dengan data yang tidak terurut. Ketika kita melakukan pencarian pada kumpulan data yang acak, kita akan berusaha untuk mencari datanya mulai dari indeks paling awal, kemudian lanjut indeks kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kita akan berhenti ketika menemukan dua kondisi, yaitu ketika kita menemukan datanya atau kita sudah selesai membandingkan dengan data paling akhir dan belum ditemukan data yang kita cari. Contoh kasusnya, kita ingin mencari sebuah angka atau kita ingin mencari NIM tertentu, mencari perempuan dengan nilai algoritma A, dan sebagainya. Kekhasan dari algoritma pencarian adalah pasti ya, namanya mencari. Mungkin ketemu, mungkin tidak. Pada tabel di slide, teman-teman dapat melihat ada 14 data yang berisi angka bilangan bulat yang tersimpan secara acak. Kemudian kita akan mencari angka 4, ya, angka 4. Dan kita tahu di sini angka 4 terdapat 2. Di sini ada 2 angka 4. Nah, dalam konsep pencarian, kita akan berhenti ketika kita menemukan data itu pertama kali. Sehingga kita akan berhenti di indeks ketiga. Kalaupun kita ingin mencari beberapa data, itu juga bisa dilakukan. Namun pada umumnya untuk searching yang umum, yang awal adalah berhenti ketika kita menemukan data. Jadi sudah di state, algoritma akan berhenti ketika kondisi yang dicari sudah ditemukan. Pada kasus di mana nilai yang dicari tidak ada, maka pencarian akan dilakukan sampai elemen terakhir, kemudian berhenti. Contoh, saya ingin mencari angka 27, dan kita lihat di sini tidak ada angka 27. Artinya kita sudah melakukan proses pencarian mulai dari indeks 1, 2, 3, hingga ke 14, dan tidak menemukan angka 27. Algoritma ini dinamakan sequential search dikarenakan proses yang kita lakukan adalah mencari secara sekuensial atau secara terurut, mulai dari indeks paling pertama, kemudian lanjut ke indeks selanjutnya, dan dilakukan terus-menerus hingga kita menemukan datanya atau data sudah selesai dievaluasi. Berikut logik dari sequential search. Kita akan membaca dari data yang pertama hingga data yang terakhir, atau ketika kita pertama kali menemukan data yang kita cari. Contohnya, kita akan mencari datanya yaitu angka 8. Kita akan membandingkan dengan indeks ke-0, data indeks ke-0 itu angka 5, karena 5 bukan 8, maka dilanjutkan ke indeks selanjutnya. Hingga kita akan berhenti di indeks ke-4 dikarenakan nilai data indeks ke-4 sama dengan data yang kita cari. Setelah itu, misalkan kita akan mencari angka 6. Di sini kita lihat ya, tidak ada angka 6. Kita mulai membandingkan dari data pertama, indeks ke-0, kemudian kita lanjutkan terus, indeks kedua, kita lanjut ke iterasi selanjutnya, hingga kita berada di data terakhir ya di sini, dan belum juga menemukan angka 6. Bagaimana ide dari proses sequential search? Yang pertama adalah kita akan mengecek setiap data apakah sama dengan data yang kita cari. Apabila sama, kalau data yang dicari ketemu, maka pencarian akan berhenti. Namun apabila sampai data terakhir tidak juga ditemukan, maka kita berhenti juga. Ya. Ini contoh array-nya, yaitu array T yang berisi 5 data, mulai dari indeks 0 hingga ke 4. Kita lakukan proses tracing dari function yang merupakan algoritma sequential search. Algoritma ini akan menerima sebuah variabel array, kemudian jumlah data dari array tersebut di variabel n, dan ada tambahan yaitu x, di mana x adalah tempat menyimpan data yang ingin kita cari itu apa. Di x akan berisi data yang akan kita cari. Kemudian returnnya adalah boolean, true jika ketemu, false jika tidak ketemu.
Pada spesifikasinya, kita baca terlebih dahulu, diterima array T yang berisi n bilangan bulat dan sebuah bilangan bulat X. Function akan mengembalikan true apabila X ditemukan pada elemen array T, dan sebaliknya jika tidak. Pada function ini, return value-nya hanya ketemu atau tidak, true or false. Pertama, kita buat dulu sebuah variabel ketemu yang bertipe boolean, kemudian K yang merupakan integer yang akan membantu kita melakukan iterasi. Di awal, kita akan men-setting variabel ketemu ini dengan false. Ya, karena defaultnya ketika kita mencari, kita belum menemukan, hingga statusnya adalah false. Kemudian kita setting K dari 0, karena pencarian dimulai dari indeks ke 0, selama not ketemu. Kita menggunakan while dikarenakan kita tidak tahu kapan proses pencariannya berhenti. Jadi nggak bisa pakai for. While not ketemu, not ini adalah negasi dari boolean ketemu. Jadi saat ini ketemu adalah false. Jadi selama belum ketemu, bahasa manusianya, selama not false berarti ini true. Dan K masih lebih kecil dari N. Nah, ini untuk mengecek apakah K sudah selesai mencari hingga ke seluruh data. Jadi ingat tadi ada dua kondisi berhenti. Pertama kalau ketemu, atau kedua kalau data sudah habis. Artinya kita akan gunakan dua kondisi itu sebagai penentu apakah proses pencarian dilanjutkan atau diberhentikan. Jadi selama not ketemu, belum ketemu, dan K-nya masih lebih kecil dari N, atau K-nya masih harus mengevaluasi data-data, maka lanjut kita akan melakukan proses pengecekan. Variabel ketemu yang merupakan boolean akan diassign dengan hasil perbandingan. Apakah indeks T pada posisi K sama dengan X? Misalkan X yang kita cari adalah angka 13. Maka kita mulai while not ketemu, yaitu while not false berarti true, dan K. K saat ini ada di 0. 0 lebih kecil dari 5, karena N-nya adalah 5 ya, karena ini 5 data. Maka ketemu akan diassign dengan T indeks ke 0, yaitu 10, apakah sama dengan X 13. Jadi kita lagi membandingkan antara data yang kita cari dengan data pada array. Karena ini nilainya adalah false, maka pada ketemu akan bernilai false, dan K kita tambahkan 1, jadi 2. Lalu dalam while kita cek kembali apakah not ketemu masih berisi nilai false. Not false adalah true. Karena true, kemudian di kondisi sebelah N-nya ada K lebih kecil dari N, di mana K-nya adalah 1 lebih kecil dari 5, artinya masih ada data yang harus kita evaluasi. Ini true, yang ini true, and true, nilainya true. Karena true kita lanjut mengeksekusi action dalam while. Ketemu diassign dengan perbandingan kembali antara array T pada posisi K, yaitu 1, dibandingkan dengan X, yaitu 13. Karena K-nya ada di 1, 5 sama 13 adalah tidak sama, maka kita lanjutkan. K sekarang jadi 2, masih false hingga not false adalah true, dan K-nya 2 masih lebih kecil dari 5, kita lanjutkan perbandingan. Ketemu diassign dengan T pada indeks ke K, yaitu 2. Apakah sama dengan X, yaitu 13? T indeks kedua 13, yang dicari adalah 13, maka ketemu berubah menjadi true. K-nya menjadi 4, kemudian kita balik ke loop lagi, dan di sini pada kondisi pertama not ketemu. Karena ketemu saat ini bernilai true, not true adalah menjadi false, hingga kondisi ini menjadi false, mengakibatkan loop ini berhenti. Jadi berhenti dikarenakan datanya ditemukan. Kemudian kita akan return isi variabel ketemu yang saat ini sudah menjadi true. Begitu adalah proses pencarian sequential search, di mana return value-nya adalah boolean. Nah, bagaimana jika tidak ketemu? Kita contoh ya, misalkan tidak ketemu yang saya cari adalah angka 8. Maka ketika indeksnya di 2, kita akan bandingkan 8 dengan 13, masih berbeda, maka kita lanjut ke K ketiga, 7 dan 7 dan 8 masih berbeda, kita lanjutnya ke sini, 2 dan 8 masih berbeda, K-nya lanjut ke 5. Nah, ketika K-nya 5, maka
kondisi yang kanan ini jadi false. 5 kurang dari 5 itu false. Karena false, loopingnya berhenti. Jadi ketika kondisinya tidak ditemukan data, maka yang membuat looping ini berhenti adalah kondisi keduanya. Dan akan yang di-return adalah variabel ketemu, di mana ketemu masih false, jadi tidak ditemukan. Nah, itu proses pencarian dengan sequential search dengan contoh data ditemukan dan data tidak ditemukan. Nah, begitupun dengan proses pencarian, terkadang kita tidak hanya membutuhkan informasi apakah data tersebut ada atau tidak. Kita juga membutuhkan lokasi dari data yang kita cari jika data tersebut ditemukan. Maka kita dapat memodifikasi proses pencarian sequential search tadi. Algoritmanya tetap sama, sequential search, namun yang kita modifikasi adalah apa yang kita return. Jadi pembedanya di sini contohnya ketemu adalah sebuah variabel integer. Kita baca dulu ya spesifikasinya. Terdapat sebuah function sequential search dengan mendapatkan variabel t sebagai array, n integer dan x integer dengan return value adalah integer. Beda ya, yang tadi return value-nya boolean. Spesifikasinya diterima array t yang berisi n bilangan bulat dan sebuah bilangan bulat x. Mengembalikan indeks dari x apabila ditemukan pada elemen array t. Namun jika tidak ditemukan, maka kita mereturn angka -1. Artinya, variabel ketemu ini yang akan menyimpan indeks. Pertama, kita akan set sebagai -1, karena kan di awal defaultnya belum ketemu. K-nya 0. Perbedaannya apa dengan algoritma sebelumnya? Di sini, kalau sebelumnya not ketemu, kalau di sini dengan perbandingan biasa. Selama ketemunya masih -1, artinya belum ketemu ya, maka lanjut melakukan proses pengecekan. Kemudian di proses pengecekannya pembedanya adalah ketika TK-nya sama dengan X, artinya ketika kita, oh ini sama nih, datanya ketemu nih, maka kita akan mengubah isi ketemu menjadi lokasi dari K. Ya, lokasi dari si data tersebut yang tersimpan di variabel K. Sehingga ketika kita mencari nilai angka 13, maka K-nya ada di 2, mengakibatkan ketemu tidak lagi -1. Karena ketemu sudah berubah menjadi 2, dan ketika masuk ke while selanjutnya, ini menjadi false. Karena false, maka yang di-return adalah ketemu. Ketemu adalah angka 2. Gitu ya. Jadi perbedaannya hanya di sisi ketika kita menemukan datanya, kita akan men-save lokasinya. Lokasinya adalah si K. Bagaimana jika tidak ketemu? Ketika tidak ketemu, otomatis proses meng-assign variabel ketemu dengan nilai K tidak akan pernah dilakukan, sehingga ketemu akan tetap -1. Jadi, setelah while berhenti dikarenakan K-nya sudah melebihi data, yang dikembalikan adalah angka -1. Ini ya contohnya teman-teman, yang penjelasan yang tadi untuk lebih detailnya. Hati-hati ya, di sini indeks array mulai dari 1, kalau yang di sini indeks array start dari 0. Ya, ada sedikit pembeda di area sini. Ya, kapan K-nya dianggap sudah melebihi data yang ada. Oke, kita lanjut ke soal, contoh soal ya. Di sini ada soal, diasumsikan suatu array dengan kapasitas 100 telah berisi sejumlah data bunga. Jadi sudah ada data di dalam array-nya sebanyak n data. Yang diminta adalah membuat subprogram prosedur untuk melakukan rename nama bunga tertentu. Ya, kita akan mengganti nama bunga tertentu dengan nama yang baru. Kemudian kita juga diminta untuk membuat prosedur delete data bunga dengan nama tertentu. Setelah data bunga dihapus, diminta untuk data bunga sisanya bergeser ke depan, ya, agar tidak ada blank data setelah data bunga yang dihapus tadi. Ada catatan, tambahkan function pencarian untuk mempermudah proses rename dan delete. Kenapa kita butuh pencarian? Tentu saja untuk melakukan rename nama bunga tertentu. Misalkan, saya ingin merename bunga rose menjadi tulip. Otomatis kita harus cari dulu di manakah lokasi dari data bunga dengan nama rose. Setelah ketemu, baru kita bisa melakukan proses edit.
Kalau nggak ketemu, maka proses edit tidak dilakukan. Begitupun dengan melakukan delete data bunga. Delete-lah data bunga ROS. Artinya kita harus mencari dulu lokasi dari ROS, baru kemudian melakukan proses pendeletan. Kemudian di catatan diinfokan juga, tampilkan bunga tidak ditemukan apabila nama bunga yang dicari tidak ada. Jadi bukan hanya false, tapi tampilkan bunga tidak ditemukan. Pertama-tama tentu kita harus membuat dulu tipe alias dari si array berisi bunga. Di sini menggunakan type tab bunga. Tab bunga merupakan array mulai dari 0 hingga 99, ya karena 100 datanya ya, dan start dari 0, maka endingnya adalah 99 of string. Kenapa string? Karena nama bunga terdiri dari data string. Kemudian kita akan melakukan pencarian. Sebenarnya kita sama saja, tinggal mengcopy yang tadi ya. Berbedanya dari mana? Di sini kita punya array T, tab bunga, karena tadi nama arraynya berbeda, kemudian ada n integer, dan variabel bunga yang akan menampung nama bunga yang ingin dicari. Kemudian return value-nya adalah integer. Spesifikasinya diberikan array T yang berisi n data dan sebuah nama bunga untuk mengembalikan indeks bunga di dalam T apabila ketemu atau -1 apabila sebaliknya. Jadi kita menggunakan konsep pencarian di mana hasil pencarian yang diharapkan adalah lokasi dari data tersebut. Sama seperti tadi, kita men-set dulu variabel found menjadi -1, nanti variabel found ini akan men-save indeks dari lokasi bunga yang dicari jika bunga tersebut ditemukan. Kita tinggal gunakan algoritma yang sama, atau kita juga bisa menggunakan algoritma lain, ada variasi lain di sini. Jadi di sini konsepnya adalah dia menggunakan jika T pada indeks ke I tidak sama dengan bunga. Jadi kalau di sini ketika ketemu maka kita lakukan proses pendataan. Kalau di sini selama belum ketemu maka dia akan terus mencari. Ya, cara membacanya adalah selama I masih lebih kecil dari N, I-nya start dari 0, artinya yang mengiterasi mencari-cari data itu adalah variabel I, dan T pada posisi I belum sama dengan bunga yang dicari, isinya belum sama, maka I akan terus beriterasi. Jadi I lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut sini. Proses I plus 1 berhenti ketika salah satu dari kondisi ini ditemukan, bernilai false. Bernilai false ya. Jadi kalau ini false, artinya I-nya sudah 5, berarti datanya nggak ketemu ya. Kalau ini bernilai false, ketika datanya tidak ketemu, maka dia akan turun ke bawah, gitu ya. Ketika datanya ketemu, otomatis ini menjadi false. Sehingga ada dua kemungkinan yang menyebabkan looping berhenti. Pertama, karena ketemu atau tidak ketemu, atau I-nya sudah melebihi data. Maka di sini kita tambahkan if lagi untuk mengecek ini berhenti karena apa. Jika I kurang dari N, artinya loop ini berhenti dengan kondisi I-nya masih kurang dari N, artinya ketemu nih, mungkin di data terakhir ya. Kemudian, maka kita return I. Tapi kalau dia I-nya lebih besar dari N, tandanya nggak ketemu nih, dia berhentinya, maka return I-1, gitu ya. Hanya berbeda dari sisi menentukan kondisi berhenti saja. Kalau di sini menggunakan konsep boolean, kalau di sini menggunakan konsep perbandingan langsung. Oke, terus yang kedua, setelah kita membuat function pencarian, maka kita bisa lanjut melakukan proses rename. Di sini menggunakan prosedur rename, diberikan sebuah T, ya, tempat kita mencari data. Kenapa in out? Karena nanti akan kita edit datanya, sehingga array ini akan dilakukan modifikasi value. Selanjutnya kita akan diberikan juga sebuah variabel n bertipe input karena dia tidak berubah, dan sebuah x yang berisi nama bunga yang akan dicari. Yang akan di-rename. Initial state-nya terdefinisi suatu array T yang berisi n nama bunga dan suatu string x. Final state-nya atau kondisi akhirnya adalah merename bunga dengan nama x apabila ditemukan atau menampilkan bunga tidak ditemukan. Gitu ya. Siapa yang akan merename? Langsung usernya. Ya, di sini memang tidak dijelaskan, tapi dari jawaban itu langsung di-rename dilakukan oleh user. Jadi setelah ketemu, langsung user akan menginputkan nama baru ke lokasi dari bunga yang akan di-rename tadi. Pertama kita gunakan found integer.
untuk menampung hasil pencarian. Jadi tahapan pertama kita mencari dulu apakah ada nama bunga X. Jadi kita assign found dengan pemanggilan function cari. Jadi panggil function cari, kita beri nama array-nya, di sini nama array-nya T, kemudian jumlah datanya N, dan nama bunga yang kita cari adalah X. Jadi kita masukkan X ke sini. Setelah itu function cari ini akan mereturn dua kemungkinan. Satu, angka -1 atau lebih dari -1. Kalau -1 berarti dia tidak ditemukan. Kalau bukan -1 artinya kita langsung mengassign proses input oleh user ke lokasi array pada indeks found tersebut. Misalkan found berisi indeks 5, artinya data berisi bunga tadi yang dicari ada di indeks kelima. Sehingga proses input oleh user dilakukan pada array T indeks kelima. Ini alternatif jawaban lain, rekan-rekan, teman-teman bisa menggunakan prosesnya di sini. Nah, di sini ya. Perbedaannya di sini. Kalau di sini kan langsung user input, kalau di sini itu dari Y. Dari mana Y? Nah, Y itu ada di parameter. Jadi perbedaan antara prosedur pertama dan kedua adalah prosedur pertama, proses rename dilakukan langsung oleh keyboard user, sedangkan kalau di prosedur kedua, proses rename itu ada di parameter. Jadi nama barunya ada di variabel Y. Gitu ya, sudah diketahui di variabel Y. Jadi ketika kita ketemukan datanya, tinggal kita assign dengan Y pada lokasi data tersebut. Kemudian soal selanjutnya yaitu proses mendelete data. Setelah itu kita menggeser data sisanya agar tidak terisi blank space ya. Jadi pertama di prosedur delete ini ada variabel T yang merupakan array, kemudian n integer, dan in string ini adalah nama bunga yang akan dihapus. Nah teman-teman lihat ya, di sini n-nya in. Karena di sini n hanya berfungsi untuk menunjukkan jumlah data dan n tidak diubah, jumlah data tidak berubah. Nah di sini n statusnya in out ya, tidak bersatu sama dengan T. Mengapa? Karena ketika kita melakukan proses pendeletan, otomatis jumlah datanya akan berkurang. Sehingga n harus disetting menjadi parameter in out. Kemudian kita baca initial state-nya, terdefinisi suatu array T yang berisi n nama bunga dan suatu string X. Final state-nya adalah menghapus bunga dengan nama X apabila ditemukan atau menampilkan bunga tidak ditemukan. Dan ada tambahan di soal untuk melakukan proses pergeseran data. Ya, contohnya di sini misalkan saya punya anggrek, rose, melati, sepatu, dan tulip. Kemudian yang akan dihapus adalah rose. Nah, ketika rose ini dihapus, maksudnya melati maju ke depan, sepatu maju ke indeks kedua, tulip maju indeks ketiga. Seperti itu. Intinya bergeser datanya, menggantikan data yang dihapus. Tahap pertama, kita akan melakukan pencarian terlebih dahulu apakah bunga X ditemukan dengan memanggil function cari. Jika found berisi -1, artinya datanya tidak ditemukan. Jika tidak -1, maka kita akan melakukan proses penimpaan. I akan kita setting lokasinya di found. Misalkan yang kita mau delete adalah rose, artinya found akan berisi angka 1. I kita setting dari 1. Nah, kita akan melakukan penggeseran, jadi data pada angka 1 diisi angka 2. Data angka 2 di-assign data angka 3. Data angka 3 di-assign data angka 4. Polanya apa? Data yang akan di-assign itu posisinya selalu lebih kecil 1 dari sumber datanya. Contohnya ya, 2 akan di-assign dengan data dari 3. 3 akan di-assign data dari 4. Gitu ya. Jadi selama I kurang dari n-1, kenapa kurang dari n-1? Karena data itu kan jumlahnya n. Karena start dari 0, sebenarnya indeks akhirnya adalah n-1. Kemudian kenapa -2? Karena kalau data terakhir ya kan sebenarnya tidak punya data 5 ya, kita nggak punya data 5, makanya jadinya data n2. Apa yang dilakukan? T ke I, I-nya adalah 1, jadi data T ke 1 akan ditimpa dengan data I plus 1, kedua. Berarti data I ke 1 akan berisi data kedua, berarti di sini akan ada melati. I-nya bergeser ke 2. Dilakukan hal yang sama, 2 masih lebih kecil dari n-2. N-nya adalah 5 ya.
hasil lebih kecil dari 3. Itu seterusnya sampai tercopy. Setelah itu, setelah proses melati bergeser ke row, sepatu bergeser ke 2, tulip bergeser ke 3, jangan lupa karena datanya sudah dihapus, kita akan melakukan updating jumlah n. N tadinya 5 jadi 1, kita kurangi, jadi 5 jadi 4, kita kurangi 1. Ini proses pendeletan data, di mana proses pendeletan data dilakukan proses pencarian terlebih dahulu, kemudian ketika ketemu kita geser. Nah, bagaimana bila X adalah data terakhir di indeks N-1? Nah, apa yang misalkan nih yang saya cari adalah tulip. Tulip saya hapus. Bagaimana caranya? Sedangkan dia nggak punya data kelima. Teman-teman bisa langsung saja menginsert dia dengan blank, ya, dengan kutip-kutip ini bisa, gitu ya. Itu adalah akhir dari materi sequential search. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.